सीवी लेकिन इसमें तो रेज्यूमे लिखा जस्ट किडिंग यार Halo guys, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabu Talks, dan kali ini kita akan review ada satu artikel dari liputan6.com yang judulnya 5 pertanyaan paling dinanti HRD dari pelamar saat wawancara kerja. Nah, jadi ini sudut pandangnya dari sisi HRD-nya nih. Sebenarnya banyak HRD tuh yang nungguin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diterima tuh seperti apa. Yo, coba kita lihat. Tapi kalau bicara tentang 5 pertanyaan ya, sebenarnya wawancara itu kan memang ya kerjaan sehari-hari ya. Ibarat sebuah jurus ya, setiap HRD yang biasa melakukan interview dengan kandidat juga memiliki jurus atau pertanyaan andalan. Sebenarnya setiap interview, khususnya HR interview, sudah memiliki struktur pertanyaan yang telah disusun nih untuk ditanyakan kepada kandidat. Hal yang paling utama dipahami oleh seorang kandidat bahwa tidak semua interview HRD memiliki pertanyaan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya interview dilakukan untuk melakukan penggalian informasi berdasarkan kebutuhan perusahaan tersebut. Sebenarnya pertanyaan yang akan diajukan oleh interviewer bisa kita antisipasi lebih awal dengan memahami iklan lowongan yang sudah dipasang sebelumnya. Namun masih banyak juga kandidat yang gagal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan artikel ya, menurut Lisa Kirkpatrick, Direktur di Kellogg School of Management Career Management Center dan mantan perekrut yang telah bekerja selama 10 tahun, menemukan bahwa kandidat yang paling memenuhi syarat pun sering gagal dalam memilih pertanyaan yang diajukan. Kalau mau googling lebih jauh, item pertanyaan andalan HRD sudah sangat banyak yang diposting. Menurut gua ini bukan hal yang buruk untuk dibaca para pencari kerja sebelum menghadapi sesi interview yang akan dihadapi nanti. Sebab terkadang interview juga bukan hanya menilai isi jawaban atas setiap pertanyaan, tapi juga bagaimana pembawaan orang yang diwawancara dalam menghadapi pertanyaan yang diajukan. Sebagaimana dilansir dari CNBC Selasa 9 Maret 2021, berikut ini 5 pertanyaan yang diharapkan HRD berani ditanyakan oleh pelamar selama wawancara kerja. Meskipun beberapa di antaranya mungkin tampak terlalu menakutkan atau canggung waktu ditanyakan, menurut Mbak Kirkpatrick tadi ya, rekomendasi ini dapat membantu kita untuk meninggalkan wawancara dengan perasaan lebih percaya diri dan informasi yang lebih baik tentang posisi yang dilamar. Berikut ini adalah 5 pertanyaan andalan tersebut. Nomor 1. Apa tantangan terbesar yang akan saya hadapi dalam 90 hari pertama dan bagaimana kesuksesan akan diukur? Wah, kalau gue sih jelas ya, ini bukan pertanyaan andalan sih kalau buat gue ya. Karena ini kan gimana ya, karena untuk top number 1 pertanyaan nih, kalau andalan gue ya sebenarnya adalah gimana mas kabarnya hari ini. Itu pertanyaan paling andalan, tapi itu nggak tahu ini kenapa dia taruh nomor 1 ya. Mungkin kita beda, nggak masalah ya. Karena kalau nggak ditanya nama panggilannya tuh, kalau nggak nanya kabarnya ya gue nanya nama panggilannya ya. Karena kan ada orang nama lengkap apa gitu, nama panggilnya beda ya. Gue pernah punya pengalaman ya, interview sama kandidat yang nggak mau loh dipanggil pakai nama depannya. Kan gue mana tahu gitu, dia tuh kan nggak suka kalau dipanggil kayak gitu. Lagian aneh juga ya, kalau ada orang misalnya dipanggil itu nggak nyaman dengan apa nama aslinya gitu. Tapi beneran ini ada orang yang kayak gini. Namamu adalah Tuan Wasintu ya. Nama konyol macam apa ini? Itu nama konyolku, Wasintu ya. Oh ya, pertanyaan tentang 90 hari pertama ini mungkin tujuannya lebih ingin ngecek sebenarnya apakah si kandidat benar-benar serius ingin ngelamar. Sebagaimana kita kutip di artikel ini bahwa 90 hari adalah masa percobaan yang ideal ketika sebuah perusahaan menentukan apakah mempekerjakan Anda adalah sebuah keputusan yang tepat. Jadi ada baiknya untuk bersikap dan memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang diharapkan dan apakah pengalaman dan keterampilan Anda menunjukkan bahwa Anda tepat untuk peran tersebut.
Tapi ya aneh aja sih kalau menurut gue ya, karena kalau tujuannya cuma mau ngetes keseriusan dengan pertanyaan itu, soalnya ya gimana ya, ngapain juga coba capek-capek ya datang interview ke kantor ya, ke gedung yang jauh ya dari Bekasi mungkin ya ke Jakarta Utara gitu. Itu jauh nggak ya? Nggak tahu. Mungkin bangun pagi-pagi buat interview online, tapi ternyata interviewnya cuma buat main-main doang. Kan nggak mungkin menurut gue sih. Kalau dari pengalaman gue sejauh ini memang belum pernah gitu ada kandidat ditanya jawabnya juga sengasal gitu misalnya. Halo Mas, apa nih motivasinya ngelamar kerja di sini? Oh saya sebenarnya motivasinya tuh cuma suka sama suka. Maksudnya nggak mungkin gitu loh. Tapi ya gitulah, masa ngaco kan nggak mungkin pertanyaan. Oke lanjut. Pertanyaan nomor 2, apakah ada sesuatu tentang latar belakang saya yang membuat Anda ragu untuk memajukan saya dalam proses wawancara ini? Kalau gue sih sebenarnya juga belum pernah nih ketemu kandidat yang tanya kayak gini ya. Pertama nih, dari struktur pertanyaannya aja udah ribet. Ini gimana ya? Ini pertanyaannya kayak kalimat bertingkat nggak jelas sih menurut gue. Kedua menurut gue nih, kepo banget kerasanya gitu ya. Karena orang interview itu juga masih dalam proses. Ini kan juga hanya proses seleksi gitu, belum final. Apalagi cuma HR interview ya. Dimana biasanya kan memang nggak mesti juga interview itu kelar langsung keterima kerja ya. Apalagi kan ya balik lagi HRD itu kan ini interview untuk awalan doang. Karena biasanya ini memang ada beberapa tahap interview lanjutan dengan hiring manajernya atau usernya. Sebagaimana dikutip dalam artikel ini sebenarnya juga manajer perekrutan itu sebenarnya senang ketika ada kandidat yang mengajukan pertanyaan ini. Karena menunjukkan rasa kesadaran diri. Ini gimana ya? Mana ada kesadaran dirinya dengan kayak gini nih? Karena coba mana nih senangnya dari hal ini? Maksudnya gini loh. Ngapain juga ya kalau kita misalnya tuh ngerasa ragu gitu saat interview orang, karena ya kita nilai aja nih orang oke apa enggak, udah selesai gitu loh. Lagian ya kalau ada kandidat yang coba meyakinkan dengan pertanyaan kayak gini aja, menurut gue udah ngerasa kayak ini orang apaan sih kok ikut campur aja buat hasil interview kan. Karena sebenarnya kan lolos atau enggaknya si kandidat itu juga karena faktor di luar dirinya. Misalnya nih ada kandidat lain yang lebih baik, itu bisa aja terjadi. Dan ini ngapain juga pakai sok meyakinkan gitu ya. Mending lebih baik nih kandidat tuh fokus aja gimana jawab pertanyaan dengan tepat. Atau kalau nggak jadi pendengar yang baik, sehingga kalau ada pertanyaan yang diajukan tuh bisa jawab dengan benar. Jadi tanpa harus ngajuin ya pertanyaan-pertanyaan ya kayak gini sih modelnya. Karena gue curiga aja sih, karena kalau orang yang ngajuin pertanyaan ini misalnya nih ya, itu yang ngajuin seorang fuckboy gitu kan. Misal menjelang wawancara selesai gitu kan, mau closing, tiba-tiba si fuckboy nanya, gimana pak hasil interviewnya? Apakah bapak ragu sama saya? Udahlah percaya deh sama aku, kita jalanin dulu aja ya. Ayo dong buktikan loh. Ini kan apaan juga? Enggak, kalau gue enggak sarankan deh, bukan ngecek keraguan yang kayak gini ya. Kita lanjut nih pertanyaan nomor 3. Bagaimana latar belakang saya dibandingkan dengan kandidat lain yang Anda wawancarai? Ini perasaan judul artikelnya kok pertanyaan yang dinanti HRD ya. Tapi sejauh ini kalau gue ngerasa ini pertanyaannya sering bikin kesel nih sebenarnya. Coba kita cek nih, apa sih sebenarnya tujuan pertanyaan kayak gini? Kalau di artikel, jika pewawancara menyebutkan area di mana Anda tampak lebih lemah, Anda dapat menjelaskan bagaimana pengalaman Anda sebenarnya menunjukkan keterampilan yang diinginkan tersebut. Anda juga dapat menggunakan taktik sebaliknya dan mendiskusikan keterampilan unik lain yang Anda miliki yang mungkin justru tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi artinya ini buat antisipasi aja sebenarnya. Kalau kita nggak oke misalnya buat satu posisi, jadi kita bisa diarahin nih ke posisi lain yang cocok dengan keahlian kita. Ya kalau menurut gua sih ini niatnya bagus, karena kalau dilihat dari pertanyaannya meskipun bagus agak ngeselin sih sebenarnya, tetap aja nih menurut gua ngeselin. Soalnya ya pertanyaan ini kan semacam mau ikut campur aja gitu loh sama hasil keputusan interview. Dan yang perlu diketahui juga ya sekali lagi, ini interview itu beda dengan tes ke psikolog. Ini harus tahu ya. Lu datang, lu ikut tes, lu dapat hasilnya. Nah, itu kalau ke psikolog ya. Dan ini enggak, men, ini wawancara kerja. Lu oke ya, lu stay, lu enggak oke ya wis bye-bye gitu loh. Jadi gue khawatir kalau pertanyaan ini sebenarnya nggak bisa diterapkan ke semua rekruter gitu loh. Takutnya pertanyaan ini diajukan ke rekruter yang lagi nggak enak-enakan gitu ya. Kalau ditanyain kan kadang ada orang tuh merasa, ya gue sendiri sebagai rekruter tuh kadang ngerasa suka nggak enak gitu loh kalau misalnya
jawab pertanyaan orang yang mungkin orang ini sebenarnya udah di reject ya, nanya hasilnya kayak gimana ya. Kalau mau ngomong frontal, sorry mas reject gitu, itu kayak nolak orang tuh nggak enak gitu, nggak tega gitu ya. Atau kalau mau bilang oke, tapi kok dianya masih kurang gitu misalnya kan. Jadi paling enak ya kalau pertanyaannya tuh kayak gini aja tuh diajuin pas online interview ya. Jadi kalau pas interview ya, interviewnya online ya, pas dia nanya gimana mas hasil interview saya dibanding dengan kandidat yang lain. Nah ini kalau orang rekruter yang nggak enak kan tinggal bilang gimana ya mas, halo mas kok nggak ada suaranya mas, halo tuh ya. Oke, yang keempat, pertanyaan selanjutnya nih, ini gue nggak tahu ya, ini kayaknya artikelnya memang menyadur dari artikel asing ya. Pertanyaannya kayak ini, saya tahu pandemi telah menyebabkan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi banyak perusahaan. Bagaimana kabar Anda? Ini buat nanya kabar aja. Ini kalau gue sih setuju nih, pertanyaannya nanya kabar bener ya, tapi kok agak beribet ya. Tapi ya wes lah. Kalau menurut artikel ini, tujuan pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan empati. Itu juga. Nah, ini kan pertanyaan yang menurut gue bener-bener cocok nih. Sejauh ini yang paling terbaik kalau menurut gue ya. Tapi ini serius loh. Karena nanyain kabar itu bukan hal yang receh tau. Di momen yang tepat ya, dan dengan orang yang tepat, satu pertanyaan ini aja bisa bikin orang merasa diperhatikan. Dan bisa bikin komunikasi selama wawancara berjalan lebih santuy. Yang terakhir nih, nomor 5 ya. Merefleksikan pengalaman Anda sendiri. Apa yang Anda lihat telah dilakukan perusahaan untuk mempromosikan toleransi atas keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Kalau dari artikel nih, pertanyaan kayak gini sebenarnya tujuannya nih memang luar biasa ya, karena dia tuh ingin mencerminkan sebuah komitmen perusahaan itu dalam isu keragaman, kesetaraan, dan inklusi ya. Cuma nih kalau dari sisi si penulisnya sendiri aja, dia merasa ini juga nggak mutlak ya, menurut si Kirkpatrick ini tadi. Ini nggak harus dipakai gitu ya. Cuma kalau ditanyain, menurut gua cara nanyanya juga bukan, bahasanya juga nggak kayak gini sih, harus dipilah-pilih juga. Karena kalau menurut gua ya, pertanyaan ini memang bagus, tapi kayaknya pilihan katanya yang memang yang nggak harus dicontek sama persis. Soalnya kalau pakai wording begini ya, rasanya bukan kayak pelamar kerja tau, tapi udah kayak SJW atau komisioner Komnas HAM, tau nggak lu? Ya kan? Jadi mungkin bisa ya tanya lebih explore ke hal yang lebih umum. Misalnya nih, yang sesuatu yang harusnya diketahui si HRD, tapi dia bisa memberikan opininya secara aktual. Misalnya tanya bagaimana nih misal visi dan misi perusahaan yang ada saat ini bisa dirasakan nggak sih sama para karyawan di perusahaan ini. Tapi pastiin juga nih, kalau lu misalnya mau ide-ide tanya kayak gitu, pastiin dulu udah baca belum visi dan misinya. Jadi jangan cuma ngetes doang ya. Yang ada malah sebelum lu dijawab pertanyaan, malah lu yang dites. Udah baca apa belum mengenai hal tersebut. Nah, jadi kacau kan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau menurut gua, mengajukan pertanyaan saat sesi interview dengan HRD itu adalah kesempatan yang paling bagus untuk memastikan apakah perusahaan ini cocok dengan apa yang lu mau. Tapi hati-hati juga ya, karena kalau nanya, salah nanya, itu bisa-bisa lu dianggap terlalu kepo, atau nggak ngulik literatur seputar perusahaan, atau memang kelihatan banget lu cuma pengen ngetes ya HRD doang. Ya kan, kalau udah kayak gini, waduh kacau, lu kena blacklist lah. Malah adanya reject ya kan. Jadi hati-hati juga ngajuin pertanyaan ya. Ya itu sih sementara dari gua. Thank you banget nih udah watching ya. Ciao separatos.